Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tadabbur Jalanan Channel. Semoga dalam setiap langkah kita akan menemukan sebuah hikmah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan hikmah dalam dakwah. Lihatlah sekeliling kita, ilmu akan memulai langka, tapi konten tak berguna membanjiri hidup kita. Ternyata ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksud diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan? Mari kita simak penjelasan Ustadz berikut ini. Bahwa inilah zaman yang Nabi bicarakan lebih dari 1400 tahun yang lalu adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm." Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana keumuman manusia berada di dalam kebodohan. Kejahilan itu benar-benar merata pada umat ini dan ilmu agama itu benar-benar diangkat. Dan ini telah kita saksikan, ya. Betapa banyak kaum muslimin hari ini mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak tahu arti dan makna la ilaha illallah. Pada itu kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengerti bahwa maknanya adalah la ma'budu bihaq illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sehingga banyak dari kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi di waktu yang sama dia justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan la ilaha illallah itu sendiri. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi menyembelih untuk laut. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dan Allah di dalam beribadah, di dalam berdoa. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia bernazar kepada selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah, meminta hal-hal tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Dia memintanya kepada selain Allah. Nah, mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia justru membenci dan menancapkan permusuhannya kepada kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah, yang itu merupakan hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Dan justru dia lebih mencintai orang-orang yang menolak la ilaha illallah. Nah, betapa banyak hari ini kaum muslimin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mulut dia selalu terbasah dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Muhammadun Rasulullah, Abdullah wa rasuluh, tetapi di waktu yang sama dia melanggar konsekuensi dari persaksian asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang mana di antara konsekuensinya adalah alla na'budallaha illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan, yang Nabi contohkan. Nah, ini masih di kalimat la ilaha illallah dan kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak manusia berada di dalam kejahilan tentang dua syahadat ini. Berpindah dari dua syahadat kepada salat. Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang tidak paham salat, jemaah.
Dari satu sisi tidak sedikit orang yang mengaku muslim hari ini yang tidak salat. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la hadza minal islami syai'an liman taraka as-salah. Tidak ada bagian dari Islam sedikit pun bagi mereka yang tidak salat. Tidak boleh dipanggil muslim. Tidak ada hak dia di dalam Islam. Bahkan banyak ulama menegaskan dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimakan sembelihannya. Pernikahannya seketika harus dibatalkan. Kalau tidak salat totalitas 5 waktu. Hidup mendapat mazhab Hambali, Maliki. Bahkan sebagian mereka menganggap, menegaskan tidak ada khilaf di masa dahulu. Di masa para sahabat dan tabi'in. Sehingga Abdullah bin Syaqiq mengatakan kanu la yarawna tarka syai'in minal a'mali kufra illa salah. Para sahabat dahulu tidak pernah menilai kufurnya seseorang karena meninggalkan suatu ibadah kecuali salat. Betapa banyak hari ini muslim yang mengaku muslim tapi tidak salat. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah betapa banyak muslim yang salat tetapi tidak faham salat. Puluhan tahun dia salat tetapi salatnya madein orang tua. Salatnya madein orang kampung. Bukan madein Nabi SAW. Sementara Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak melihat bagaimana gerakan salat Nabi SAW dan tidak mendengar bacaan beliau. Tetapi para sahabat Nabi SAW yang telah melihat dan telah mendengarnya langsung kepada Nabi SAW telah meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'in telah meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'in. Kemudian mereka tabi'in meriwayatkan kepada murid-murid mereka baik dengan tulisan maupun secara langsung di dalam halaqah majelis ilmu agama, sehingga sampai kepada kita hari ini dan akan terjaga sampai hari kiamat. Betapa banyak kaum muslimah hari ini yang salat dan sifat salatnya sangat jauh dari sifat salat Nabi SAW. Padahal untuk mengetahui sifat salat Nabi kita nggak perlu ke Yaman dulu. Untuk mengetahui sifat salat Nabi kita nggak perlu duduk puluhan tahun di Mekah dulu. Padahal untuk mengetahui sifat salat Nabi kita nggak perlu ke Madinah dulu. Nah, seandainya ada dari kita yang ingin mengetahui sifat salat Nabi, dia buka Sahih Bukhari, beli Sahih Bukhari terjemahan, dia baca hadis-hadis Nabi yang menerangkan sifat salat Nabi dalam, dia sudah bisa memahaminya. Andai kata dia membuka terjemahan Sahih Muslim, di sana ada bab Kitabus Salah, ya, atau kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama tentang sifat salat Nabi secara khusus dengan penjelasan cukup gamblang. Makanya Nabi SAW mengatakan menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan itu merata. Ini masih pada bab 2 syahadat dan masih dalam bab salat jamaah, yang merupakan perkara yang sangat inti dalam agama kita. Belum lagi dalam perkara-perkara agama lain yang lebih detail. Betapa banyak hari ini kaum muslimin yang bermudah-mudahan dengan kata cerai dan talak. Dia mengira kalau belum diputuskan oleh mahkamah, talaknya belum sah, belum teranggap. Padahal Nabi mengatakan thalathun jidduhunna wa hazluhunna jidd. Ada 3 perkara. Bercanda dengannya jadi dan bersungguh-sungguhnya juga jadi. Di antaranya adalah talak. Sebab tanpa ilmu dengan mudahnya mengatakan talak. Setelah itu baikan. Ribut lagi, talak. Itu sudah terhitung 2. Baikan lagi, ribut lagi, mengeluarkan talak, udah 3. Gak halal lagi istrinya itu untuknya, kecuali mereka telah bercerai dan wanita tersebut menikah dengan laki lain, kemudian bercerai dengannya, kemudian ingin kembali kepadanya dan tanpa kong kali kong. Apa sebabnya? Kejahilan. Padahal Nabi mengatakan salasun jidduhunna wa hasluhunna jidd.
3 perkara bercanda dengannya itu sah, dan seriusnya juga sah. Di antaranya adalah at-talaq. Ini di antara bukti benarnya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi. Menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana kejahilan itu merata. Dan ilmu agama benar-benar diangkat oleh Allah. Tetapi di waktu yang sama, dan ini sangat menyedihkan, mereka yang sangat jauh dari ilmu agama, yang sangat minim ilmu agama, namun sangat luas ilmu pengetahuannya tentang dunia. Dan ini yang Allah firmankan di dalam ayatnya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia ini memiliki ilmu yang sangat luas terhadap dunia. Saking luasnya ilmu sebagian orang jamaah, dia didatangkan ke tengah-tengah laut dan dia bisa memprediksi di bawah ini ada minyak. Ilmu apa namanya? Geologi. Iya, saking luasnya ilmu. Dia bisa mendeteksi ada minyak di bawah dengan ilmu yang dia pelajari. Segitu luasnya ilmu sebagian manusia tentang dunia. Tapi sayangnya kata Allah, wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi tentang akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukilkan ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah yang sangat mengejutkan. Apa kata Hasan Al-Basri tentang ayat ini? Sebagian mereka hanya dengan diletakkan emas di dalam genggaman tangannya, dia sudah langsung bisa mengetahuinya berapa kadar kemurniannya. Tetapi di waktu yang sama, la yuhsinus shalah, dia tidak pandai salat. Tapi dengan ilmu dunia sangat disiplin sebagian orang. Hanya dengan diletakkan emas di tangannya, dia sudah langsung bisa memprediksi ya, berapa kadar kemurniannya. Tapi di waktu yang sama, la yuhsinus shalah, dia tidak pandai salat. Betapa banyak jamaah orang yang salat udah puluhan tahun, ngangkat tangan masih begini, Allah Akbar, kayak orang mau terbang, Spiderman, masih begini. Ini mazhab apa? Ya, semua mazhab tidak ada yang begini. Ini sebagai contoh. Riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mengangkat tangan, sebagian riwayat menyebutkan sampai ke bahunya. Sebagian riwayat yang lain sampai sejajar dengan daun telinganya. Ada yang mempertemukan antara dua hadis ini, bahwa mengangkatnya dari bawahnya adalah sejajar dengan bahu, namun ujungnya dengan di daun telinga. Ada yang mengatakan kedua-duanya boleh berujung dengan bahu dan boleh juga berujung dengan kedua daun telinga. Tapi sampai begini melewati kepala ini nggak ada. Ini sebagai contoh. Yang lebih dari itu adalah tentang rukun-rukun salat, tentang wudu, dan tidak kalah lebih penting adalah masalah akidah. Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang tidak mengetahui Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pada setiap hari dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Setiap hari dia di dalam sujudnya mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi keyakinannya Allah tidak di atas langit. Pada jelas-jelas setiap sholat dia mengucapkan Sabbihisma rabbika subhana rabbiyal a'la, Allah maha tinggi. Tidak ada sesuatu yang di atas Allah. Tidak ada yang sejajar dengan Allah. Allah maha tinggi zatnya, sifat-sifatnya dan kerajaannya. Padahal akidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu akidah yang sangat mendasar di dalam Islam. Sehingga budak sahaya perempuan di masa Nabi saja ketika ditanya aina Allah, dia bisa menjawab fis sama, di atas langit. Tapi hari ini betapa banyak profesor jurusan agama, kita nggak bilang profesor teknik, profesor agama yang belum tahu di mana sang penciptanya. Ngambil ilmu agama saking jauhnya ke Amerika sana. Bukan lagi ke Mekah,
Udah ke Amerika ngambil ilmu agamanya. Jurusan perbandingan agama lagi ke Amerika. Tapi tidak tahu di mana sang penciptanya. Tidak tahu di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gelarnya profesor. Dia nggak tahu rupanya di dalam Al-Quran ada ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Aamintum man fis sama. Sungguh benar apa yang Nabi katakan tadi. Inna baina yaday sa'ah la iyyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilm. Menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana mayoritas manusia berada di dalam kejahilan. Wa yurfa'u fiha al-'ilm, dan ilmu agama itu benar-benar diangkat. Bahkan Al-Quranul Karim, jemaah. Betapa banyak kaum muslimin hari ini sangat fasih bahasa Inggrisnya, fasih bahasa Mandarinnya. Bahkan ada yang pandai berbahasa Prancis, bahasa Jerman. Di waktu yang sama kalau dia baca Al-Quran, kita yang nggak pernah kena asam lambung ketika dia baca Al-Quran. Iya, kita yang nggak pernah kerasukan jin jadi kesurupan kalau dia baca Al-Quran. Jangankan surat yang lain, Al-Fatihah masih amburadul. Tetapi kalau ngomong bahasa Inggris, Masya Allah, udah kalah orang Inggris fasihnya. Begitu baca Al-Quran masih iza za'a nasrullah. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara jim dengan zal, tidak bisa membedakan antara ha dan ha, ta dengan ta. Itu Al-Quran benar, firman sang penciptanya yang hudan lil muttaqin. Banyak kaum muslimin hari ini yang belum bisa membacanya, dan dia tidak merasa malu dengan Allah andai kata dia mati dan belum bisa baca Al-Quran. Tetapi kalau ada yang salah ucap bahasa Inggris atau kalimat kata-kata asing lainnya, maka seketika itu dia membuli dan menertawakannya. Kondisi kaum muslimin hari ini berada di dalam kejahilan. Belum lama ada seorang jamaah pengajian datang curhat kepada anak, seorang pemuda. Kakak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Hindu, dan orang tuanya ikut di acara pesta itu, menyetujui. Pada Hindu nggak sah pernikahannya. Hubungan badan yang dilakukan setiap hari itu adalah zina. Karena muslimah tidak boleh menikah kecuali lelaki muslim. Kalau lelaki muslim boleh menikahi wanita di luar Islam, syaratnya dia kitabiyah, wanita dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasara yang muhsanah, bukan wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Itu pun sekedar boleh, bukan anjuran. Karena kalau anjuran, jangankan dengan kitabiyah, muslimah dan muslimah aja kita dianjurkan untuk memilih yang lebih salihah. Tapi kalau muslimah tidak sah dengan selain muslim. Nah, orang tuanya ikut hadir mengadakan acaranya dengan jilbab yang ada di kepalanya. Orang tuanya salah 5 waktu. Sejauh itu kaum muslimin di akhir zaman, jemaah. Nah, sejauh itu kaum muslimin di akhir zaman. Tatkala ilmu diangkat, Rasul SAW tidak tahu kapan kiamat terjadi. Ketika Jibril bertanya kepada beliau, beliau mengatakan mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama nggak punya ilmu tentang kapan kiamat. Namun kita beriman bahwa
dunia ini akan berakhir, cepat atau lambat. Tapi itu sebuah kepastian. Inna sa'ata atiyatun la raiba fi. Nggak ada keraguan di dalamnya. Dan orang yang meninggal dunia, maka kiamat dia telah terjadi. Dia akan hancur, dianya ditelan oleh bumi. Apa yang dia bangun, dia tidak tempati. Apa yang dia kumpulkan, tidak juga dia bawa. Dan tambah tahun kiamat itu semakin dekat. Kehancuran untuk semua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil nih kiamat, diangkatnya ilmu dan menetapnya kebodohan. Mungkin sudah sejak lama kebodohan itu muncul. Dan ilmu itu mulai menghilang. Sekarang nih jemaah, kita alhamdulillah di Jember mengadakan sosial eksperimen ya. Kita bertanya kepada anak-anak muda, kepada ya bapak-bapak separuh baya, tentang masalah-masalah yang sebenarnya sangat sederhana. Tentang sebuah amalan yang dikerjakan tiap hari, tapi nggak bisa jawab. Apa masalahnya? Apakah sarana menuntut ilmu sulit seperti di zamannya Imam Bukhari, seperti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, di mana orang harus meninggalkan kampung halamannya, membawa bekal yang tidak sedikit, menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Apa kendaraannya? Yang kaya mungkin naik kuda, mungkin naik onta. Yang biasa-biasa jalan kaki dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Yaman, dari Madinah ke Damaskus, dari Madinah ke Mesir, dari Madinah ke Irak, dari Bukhara, dari Azerbaijan, berangkat menuju ke Madinah. Imam Bukhari. Ada yang dari Spanyol. Jemaah bayangin jemaah. Dari Spanyol nyebrang lautan sampai ke Maroko, kemudian melanjutkan perjalanan terus menuju ke Mesir, nyebrang nanti ke kota Madinah untuk menuntut ilmu. Berat perjuangan menuntut ilmu. Tapi kok banyak ulama pada waktu itu? Mengapa banyak orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada masyarakat dengan sarana yang sangat sederhana sekali? Sedangkan sekarang engkau punya handphone. Kajian kita hari ini, engkau bisa ngaji dengan handphonemu. Engkau bisa belajar sedangkan engkau di rumahmu. Tadi disampaikan peserta Zoom ini 500. Mungkin kita beranggapan banyak sedikit. Bila dibandingkan jumlah umat Islam. Di Balikpapan aja berapa? Di Jember berapa? Di Indonesia berapa?
229 juta. Kalau yang nonton kajian cuma 500 sedikit. Oh, mungkin ada di YouTube, Pak. Berapa YouTube yang nonton? 1000. Oh, ada lagi yang di Facebook. Berapa yang di Facebook? 700. Kumpulin nih 500, 700, 1000, jadi 2300. Mungkin yang di IG berapa? 300 yang di IG. Anggap 3000 yang nonton dari 229 juta. Oh, mungkin yang lainnya, ngaji yang lainnya. Coba lihatlah. Kalau kita mau lihat ya follower para ustadz nih, ada mungkin yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, mungkin ada yang 5 juta. Tapi kalau kita melihat followernya, orang-orang yang berbicara tentang dunia, bukan tentang akhirat. Followernya hiburan, tokoh-tokoh hiburan, public figure yang urusannya hanya untuk yang di perut dan yang di bawah perut. Jutaan. Sekali tayang 1 juta yang nonton. Sekali tayang 5 juta, 10 juta. Subhanallah. Ya itulah jemaah. Tanda-tanda kiamat. Ilmu di depanmu tetap bodoh. Kalau ilmu jauh, pantas dia bodoh. Karena dia berada di dalam hutan, Ustaz. Menuntut ilmu itu harus berangkat jauh. Dulu, subhanallah jemaah. Mungkin orang mengatakan itu. Dan sekarang COVID-19 ngajarkan kepada kita. Gak pantas seorang muslim bodoh. Itu gak pantas. Ditanya doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa keluar kamar mandi. Ditanya tentang rukun iman. Gak tahu. Ditanya tentang sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Nggak tahu. Terus kau pakai apa itu handphone? Apa yang kau tonton di sana? Kau lihat hari ini. Semua mungkin bisa ngelihat hari ini penggunaan handphone dia hari ini. Untuk baca Quran, baterainya itu untuk baca Quran berapa persen? Untuk Facebook berapa persen? Untuk YouTube berapa persen? Lihat tuh. Supaya kita sadar bahwa ada manusia-manusia yang tikus mati kelaparan di lumbung padi. Mati kelaparan di lumbung padi gimana? Rumahnya dekat sama ustadz ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak kayak gitu lagi lah kita. Orang mau belajar itu nggak ada alasan, wah aku jauh dari rumahnya ustadz, udah nggak. Yang dekat sama ustadz, alhamdulillah, seharusnya lebih banyak lagi ilmunya. Tapi subhanallah jemaah, dengan sarana ilmu yang begitu mudahnya, kebodohan merajalela. Yang diikutin oleh manusia, bukan yang mengantarkan dia untuk bertakwa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Syaqiq, qala kuntu ma Abdullah wa Abi Musa. Pada suatu hari aku sedang bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan bersama sahabat Nabi yang satunya lagi, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Faqala, lalu dua sahabat ini mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, inna baina yadayi sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'ul ilm. Sesungguhnya di antara atau di dekat kiamat sebelum terjadi itu ada hari-hari di mana kebodohan turun. Turun kebodohan jemaah. Kita ngelihat hujan. Turun. Dan ilmu itu diangkat. Loh, Ustadz ini bicara ilmu apa? Bukankah ilmu semakin berkembang manusia sekarang? Bisa membuat jembatan di atas lautan.
bisa terbang melewati angkasa sampai ke bulan katanya. Bisa membuat perahu dengan muatan yang sangat berat sekali. Bisa bikin helikopter, mobil, motor, berbagai teknologi. Sekarang nih, ini buatan manusia, tambah pinter manusia. Kita nggak bicara ilmu dunia. Karena sejak dulu yang dibicarakan oleh Nabi SAW ilmu agama, ilmu dunia. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu untuk urusan dunia kalian. Kita bicara ilmu yang engkau mati, engkau tahu jalan menuju ke surga Allah SWT. Itu yang diangkat. Kebodohan yang turun adalah berkaitan kebodohan dengan agama kita, dengan Allah sebagai Rabb kita, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang kita percaya. Kita nggak tahu jemaah. Sekolahan banyak di masa Nabi SAW, nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada kuliah. Di masa Imam Bukhari nggak ada juga. Masa itu jangan ditanya yang namanya buta huruf. Sekarang hampir nggak ada buta huruf. Entah tinggal berapa persen lagi penduduk Indonesia yang masih buta huruf. Secara sekolah, pemerintah telah membuat aturan belajar 9 tahun. 9 tahun masa belajar. Sehingga hampir hilang yang namanya buta huruf. Jamaah, banyak orang buta huruf di masa lalu, tapi hafal Al-Quranul Karim. Kok bisa? Itulah ilmu. Seharusnya membaca ini, orang semakin bisa membaca, semakin berilmu. Tapi nggak mau baca. Baca Pak Ustaz. Apa yang dibaca? Kitabullah. Allah mengatakan awal ayat yang turun, Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama turun. Baca. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakanmu. Diperintahkan untuk membaca. Quran yang nggak dibaca. Dulu belajar Al-Quran itu sulit. Ana merasakan, ana generasi apa ya? Apa kalau ana ini? Kolonial. Milenial kayaknya udah enggak ada jamaah. Ana belajar Quran dulu ya, Allah masih ingat waktu SD itu. Berangkat kita ke rumah belajar Quran sana, karena kita termasuk yang ya semoga Allah ngampunin kita, termasuk bandel-bandel dikit dulu. Jadi kadang-kala waktunya belajar kita main ya. Akhirnya nggak bisa-bisa ngaji, karena takut dihukum sama gurunya, nanti cari guru baru kita. Orang tua kita nggak tahu kalau kita sudah pindah tempat ngaji, pindah sana. Nanti sama kayak gitu. Karena belajarnya lama sekali kita jemaah. Sekarang 8 pertemuan insya Allah bisa ngaji. Subhanallah. Orang semakin pintar membuat sistem, tapi kita nggak mau baca. Ustaz, dulu mau punya Quran itu mahal. Apalagi Quran terjemahan. Sekarang kemana-mana engkau bawa. Di handphonemu ada Quran. Bahkan mau yang warna apa ya, yang ada warna-warnanya yang membedakan antara mat wajib sama mat tabi'i. Ada yang guna, ada yang bila guna, Masya Allah, nggak ada alasan nggak ngaji. Capek ngaji. Dulu kita belajar, kalau capek ya udah istirahat. Mau gimana udah. Sekarang engkau capek, engkau bisa dengerin. Nih sekarang bicara kajian kayak gini. Antum tuh di rumah, sambil duduk, sambil minum air, bismillah. Sambil selonjoran, sambil tiduran,
sambil pegang HP, dengerin ustadz, nggak dengerin juga kadang-kadang. Ini salah satu yang menyebabkan ilmu itu diangkat. Kiamat semakin dekat. Di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu zamani, ketika berbicara tentang tanda-tanda kiamat, zaman itu semakin dekat. Seperti sekarang. Dulu orang kirim surat ya, apalagi zaman dulu, oke lah. Orang kirim surat itu lama baru nyampe. Perjalanan juga gitu. Mau ke Mekah, orang naik kapal laut, lama baru nyampe. Zaman itu sekarang semakin dekat. 9 jam kau sudah berada di Arab Saudi. Kau sudah bisa tawaf. Kau bisa umroh malam itu. Anggap berangkat dari Indonesia jam 12 siang. Sampai ke Jeddah jam 9 waktu Indonesia, jam 5 waktu Saudi. Sampai di sana, berangkat ke hotel, malam itu engkau berangkat tawaf, subuh engkau pulang dari Jeddah, ikut pesawat jam 6. Jam 3 waktu Saudi, jam 7 waktu Indonesia, engkau sudah di Indonesia. Selesai umroh. Sehari, ya. Kenapa tidak? Ini tanda-tanda kiamat. Allah berikan fasilitas yang banyak sekali buat kita, kemudahan. Tapi untuk belajar agama, males gitu. Itu tanda kiamat. Wa yuqbadul ilmu diangkat. Wa tadharul fitnah semakin banyak. Dulu orang mau berzina sulit, sekarang mau berzina online. Pesen pelacur sekarang online. Dulu orang menawarkan diri itu harus di pinggir jalan. Sekarang di rumahnya dia tawarkan, dia jajakan dirinya. Fitnah, suami jual istrinya. Na'udzubillah. Berbagai macam fitnah berkaitan dengan keyakinan, muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Wa yulqashuh, dan tambah pelit manusia, tambah cinta sama harta. Kalau bicara orang-orang dengan kekayaan umpamanya ratusan triliun, buat apa? Mau buat apa? Engkau mau hidup berapa tahun? Kalau seorang punya duit 1000 T, kira-kira kalau setahun dia butuh 1 T. Umpamanya hidup dia udah royal banget 1 tahun 1 T. 1 T itu berarti sebulan berapa dia habisnya? Hah? 100? Enggak lah. Sebulan 90-an miliar dihabisin sudahlah. Dia punya 1000 T cukup untuk 1000 tahun. Dan dia tahu umur dia nggak sampai 100 tahun. Antara 60 sampai 70. Tapi ada orang pelit, cinta sama harta. Punya mobil banyak sekali. Nggak ada yang dipakai. Rumah di mana-mana. Tanah di mana-mana. Buat apa? Ada pelitnya. Dan itu yang terjadi. Wa yakthurul haraj, dan banyak pembunuhan. Baik dengan peperangan, ya kalau kita lihat ya, dulu di masa Nabi SAW ya, kita kalau baca perang Badar yang mati 70 orang, aduh banyak. Sekarang mati 500 juta orang. Puluhan ribu mati. Biasa-biasa aja. Belum yang pembunuhan bukan dalam peperangan. Itu tanda kiamat. Ahibati fillah, terus gimana ilmu itu dicabutnya seperti apa gitu loh.
Apakah tahu-tahu kitabnya hilang? Kalau ternyata sekarang orang kalau mau kitab Ustaz, dulu harus beli. Subhanallah, waktu Anda belajar di Madinah, kita itu mahasiswa Indonesia terkenal suka beli buku. Kita nabung tuh buku. Sampai dapat ya 2.000, 3.000 real ya. Kemudian ketika pameran buku kita beli. Sekarang bukunya di handphone, di tablet, di komputer. Orang punya komputer, isinya 5.000 kitab, 20.000 kitab. Allahu Akbar. Semakin mudah, tapi kok bisa ilmu itu tambah dikit? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Allah tuh nggak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hati hamba-hamba Allah. Tahu-tahu dicabut di hatinya, pagi aku nggak paham apa-apa, lupa dengan semua ilmunya. Enggak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Jadi akhir-akhir ini ulama udah dikit, tambah banyak yang mati. Kalau kita lihat bagaimana Al-Ustaz Abdurrahman Al-Athir rahimahullahu ta'ala, beliau memulai dakwahnya. Ada ustaz-ustaz yang lain baik papan, alhamdulillah. Tapi keberadaan beliau dirasakan bagaimana beliau berdakwah. Beliau udah mati, selesai. Dicabut. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika nggak ada orang yang berilmu lagi. Sekarang masih ada nih. Tapi karena jumlahnya sedikit, orang kadang-kala mau bertanya kepada siapa? Alim-alim ulama sudah pada mati umpamanya. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Orang akhirnya menokohkan orang-orang bodoh dalam bidang agama. Kita bicara dalam bidang agama. Ada orang intelektual dalam ilmu dia, tapi dalam agama enggak. Dijadikan tokoh, bicara agama. Fasu'ilu, ditanya nih. Ini bicara agama jemaah, ditanya tentang hukum agama. Fa'aftahu bighairi ilmi. Karena dia sudah ditokohkan, mau tidak mau dia harus memberikan fatwa. Tapi tanpa dasar ilmu. Apa yang terjadi? Fadhallu wa adhallu. Maka mereka akan tersesat dan menyesatkan orang. Ahibbati fillah. Al-Imam Al-Dhahabi beliau menyebutkan, setelah beliau menyebutkan beberapa ulama, kita tuh memiliki pengarang kitab Siyar A'lamin Nubala ya, kumpulan biografi orang-orang tokoh-tokoh yang mulia. Setelah beliau menyebutkan beberapa ulama, beliau mengatakan, "Wa ma utu minal ilmi illa qalila." Itu ulama-ulama besar itu oleh Allah hanya dikasih ilmu sedikit. Wa ammal yawm, di masanya Imam Dhahabi, abad ke-8 Hijriah. Dia mengatakan, "Wa ammal yawm, fama baqiya minal ulumil qalila illa al-qalil fi unasin qalilin." Sekarang nih, yang tersisa dari ilmu yang sedikit, itu ulama-ulama udah mati ya. Sekarang yang tersisa dari ilmu itu sedikit, adanya di orang-orang yang sedikit. Ma aqalla man ya'mal minhum bidzalikal qalil. Dan yang lebih parah lagi, yang mengamalkan ilmu itu lebih dikit lagi. Fahasbunallah wa ni'mal wakil. Ilmunya udah dikit, yang membawa ilmu tinggal sedikit, yang mengamalkan sedikit. Kadang-kadang kita bilang, oh fulan alim, lulusan dari Universitas Islam. Iya. Berapa ilmu yang mereka miliki? Dikit. Yang diamalkan sedikit. Itu kalau di masanya Imam Al-Dhahabi. Bagaimana dengan di masa kita, jemaah? Ahibati fillah. Dan nanti sebelum kiamat, yang diangkat itu
ilmunya. Bukan ulama yang dimatikan. Tapi memang nanti dari Quran dari mushaf itu akan hilang tulisan Al-Quran Karim. Dan gak ada lagi yang menghafal Al-Quran Karim. Disebutkan Abdullah bin Mas'ud, la yunza'anna al-Quran min baini adhurikum. Quran akan dicabut dari tempat kalian. Yasri alaihi laylan fayadhhab min ajwafir rijal fala yabqa fil ardi minhu syai'. Sampai hilang dari hati manusia. Gak ada yang tersisa dari bacaan Al-Quran. Itu sudah dekat sekali dengan kiamat. Ahibati fillah, di masa sahabat Nabi ada meninggal sahabat yang bernama Zaid bin Thabit, ya, salah satu penulis wahyu. Ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ketika Zaid meninggal dunia, dia mengatakan, man sarrahu ayyandura kaifa dhahabul ilmi fahakadha dhahabuhu. Siapa yang ingin tahu bagaimana ilmu itu pergi, seperti ini perginya ilmu. Dengan meninggalnya orang-orang yang berilmu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Kalian ini cepat-cepat belajar sebelum ilmunya diambil. Wa qabduhu dhahabu ahli. Dan perginya ilmu itu, dicabutnya ilmu itu dengan matinya orang-orang yang berilmu. Mungkin sekarang kita berpikir, subhanallah jemaah, kan Ustaz ada di YouTube sekarang Ustaz. Oh, Ustaz Abdurrahman sudah meninggal dunia, Ustaz-Ustaz yang lain meninggal dunia. Kemarin ada Ustaz Eko yang di Riyadh meninggal dunia. Tapi kan ada YouTube, Ustaz. Masih bisa kita nikmatin. Subhanallah, jemaah. Antum nggak tahu apakah YouTube atau sampai kapan YouTube akan membolehkan kita menikmati kajian di sana. Atau antum mau nonton kajian-kajian yang lama. Kalau Anda melihat kajian-kajian Anda di YouTube, yang lama itu ditonton lagi nggak, saudara? Jarang. Orang itu mau yang baru, mau sama ustadznya langsung. Nah, maka sebelum tuh ustadz mati, belajar langsung. Maunya live, ya, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, cepat belajar sebelum mereka pergi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, mautul alim thulmatun fil Islam la yasudduha syai' mabtarada al-lail wan nahar. Meninggalnya orang yang berilmu itu celah dalam Islam yang gak akan tertutupi selama ada malam dan siang. Mungkin sebagian ilmu alim tersebut masih bisa dinikmatin, sebagian. Imam Bukhari alhamdulillah ada ilmunya yang masih bisa dinikmatin. Imam Syafi'i ada ilmu yang bisa dinikmatin. Tapi tidak semuanya. Meninggal orang. Ahibati fillah, ini nasihat ana buat teman-teman yang di balik papan atau yang dimanapun berada. Bagaimana mereka menyikapi guru-guru mereka. Ingat Rasul SAW mengatakan, laisa minna, bukan dari golongan kami. Ini sebuah ancaman yang menakutkan. Tatkala tidak dianggap dari golongan Nabi Muhammad SAW. Siapa? Man lam yarham saghirana. Yang tidak menyayangi juniornya, yang kecil-kecil. Walam yuwaqqir kabirana. Tidak menghormatin yang tua-tua. Walam ya'lam li'alimina haqqahu. Alam ya'rif li'alimina haqqahu. Dan dia tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara mereka. Itu bukan dari golongan Nabi SAW. Kadangkala murid-murid ini kurang berkhidmat kepada
ilmu gurunya, bukan kepada personal gurunya. Kita diperintah untuk menghormati dia. Tapi ada yang lebih penting murid ini, bagaimana ilmu gurunya ini terus bermanfaat. Karena itu yang akan menjadi pahala untuk gurunya terus. Ada seorang tabi'ut tabi'in, Syekhul Islam, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Alim, seorang imam hafidh yang sangat berilmu, Al-Laits ibn Sa'ad. Dia itu lahir tahun 94 Hijriah dan meninggal tahun 175. Entah apakah dia sempat bertemu sahabat, kayaknya enggak. Dia jadi tabi'ut tabi'in. Dia disebutkan seorang yang ahli fikih, seorang yang ahli hadis, imamnya orang-orang Mesir di masa itu. Disebutkan dia punya madhab yang punah. Madhabnya itu hilang. Kita mungkin nggak pernah mendengar madhabnya Laits bin Sa'ad. Ada 4 imam yang dikenal oleh masyarakat. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang Al-Laits bin Sa'ad ini. Apa kata dia? Al-Laits afqah min Malik. Sebenarnya Laits bin Sa'ad itu lebih ahli fikih daripada Imam Malik. Karena memang Imam Malik itu nggak keluar dari Madinah. Sedangkan Laits bin Sa'ad ini, beliau dari daerah yang jauh, beliau keluarganya dari Persia, dari Asbahan, beliau keliling kemana-mana belajar. Kata Imam Syafi'i, Laits ini lebih ahli fikih daripada Imam Malik. Terus kenapa madhabnya kok jadi punah? Imam Syafi'i mengatakan, illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Masalahnya murid-muridnya ini nggak berkhidmat kepada ilmu gurunya, nggak menjaga ilmu gurunya, nggak mencatat kemudian menyebarkan ilmu gurunya. Murid-muridnya pasif. Laits bin Sa'ad ini mengatakan bagaimana berilmunya dia. Sami'tu bi Makkah sanata 13 mi'a min az-zuhri wa ana ibnu 20 sana. Aku tuh udah belajar, udah dengar hadis dari Imam Zuhri di Mekah. Seorang tabi'in dengar dari Az-Zuhri di Mekah, umur dia 20 tahun. Dia ketika di Mesir, subhanallah, jadi qadhi, jadi hakim di sana. Banyak menolong orang. Bagaimana zuhudnya beliau. Beliau kaya raya jamaah. Nih Laits bin Sa'ad salah satu orang kaya raya yang nggak wajib zakat. Dia nggak wajib zakat. Gimana orang kaya nggak wajib zakat? Ketika datang haul waktu menghitung, duitnya nggak ada, udah dibagikan sama dia. Masalahnya murid-muridnya tidak berkhidmat kepada guru. Maka nasihat ana buat teman-teman di Balikpapan. Alhamdulillah, ada ustadz-ustadz yang melanjutkan perjuangan Ustadz Abdurrahman. Terus belajar sama mereka, terus ngaji. Tapi jangan sampai ilmunya Ustadz Abdurrahman ini hilang. Dijagain tuh. Beliau punya kajian-kajian. Beliau punya kajian kitab. Kalau bisa dicatat, ditulis, kemudian dibikin buku, disebarkan. Kalau ada video-video dipotong, dimanfaatkan, kemudian disebarkan. Terus dijaga. Sehingga sang ustadz yang meninggal dunia itu terus mendapatkan pahala. Dan antum dapat pahala terus. Tapi kalau kita akhirnya malas, ya mungkin sedih tinggal guru kita berapa lama, setelah itu udah sibuk dengan dunia kita, atau malah kita berhenti ngaji. Ingat, belajar terus kepada ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada qala Allahu qala Rasul.
Yang mungkin sebagian ustadz itu kita mungkin anak nggak terlalu kenal, nggak harus antum kenal. Anak nggak terlalu dekat, nggak harus antum dekat. Selama yang disampaikan qala Allah, qala Rasul, antum hadir, antum datang dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ngajarin kalian. Karena kalau belajar ilmu, tapi kita tidak bertakwa, kita tidak tinggalkan yang dilarang, kita tidak laksanakan perintah Allah SWT, akhirnya kita dapat ilmu nggak bermanfaat. Karena ilmu itu bisa jadi bencana buat kita, tatkala kita tidak mengamalkan dalam kehidupannya. Ditafsirkan dalam dunia ilmu, murid sudah seperti guru. Ada masa-masa di mana murid itu melebihi guru. Belum bisa lancar baca Quran pun sudah memberikan fatwa. Baru belajar terjemah sudah menghukumi orang. Baru berhijrah sudah memvonis. Bahkan yang paling bahaya, tidak berkompeten di bidangnya sudah komentar. Kuliah jurusan umum, belajar agama tidak tahu mendalam, tapi tiba-tiba sudah berkomentar masalah pengetahuan dan seperti memberikan fatwa. Nah, era itu akan terjadi. Dan puncaknya kalau kita bandingkan detil tafsir di hadis lain. Misal, dalam kitab yang sama Sahih Muslim nomor hadis 2673. Di Al-Bukhari nomor hadis ke-100. Rawinya anaknya Umar bin Khattab. Ya. Atau ada yang mengatakan satu riwayat lain Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As. Yang tadi Umar bin Khattab, yang ini Abdullah bin Amr, anak sahabatnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr ibn As. Beliau menyampaikan dari Nabi SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Hadisnya sahih. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak akan mengambil ilmu langsung ilmunya diambil dari seorang hamba. Jadi ada satu masa keadaan itu akan berbeda. Pemilik-pemilik ilmu itu mulai sedikit. Ahli ilmu, ulama, pakar di bidangnya mulai sedikit. Tapi Allah nggak ngambil ilmunya langsung. Bukan tafsirnya diambil sehingga tidak ada tafsir lagi. Bukan hadisnya diambil sehingga tidak ada hadis lagi. Tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi ulamanya mulai wafat satu-satu. Pakar tafsir meninggal. Pakar hadis meninggal, pakar fikih meninggal, sehingga yang tersisa tinggal sedikit. Yang banyak siapa? Hatta idza lam yubqi 'alima, sampai nanti kalau sudah semakin sedikit dan di beberapa daerah sudah tidak ada lagi yang alim, tiba-tiba yang datang orang yang tidak kompeten. Dan banyak bergelar ustaz, tapi tidak punya kepakaran. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Maka yang paling celaka itu kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mulailah orang-orang yang tidak punya kompetensi tadi ternyata jadi sandaran manusia. Orang kebanyakan kok tiba-tiba belajarnya ke situ. Tidak punya latar belakang, tidak tahu cara merumuskan persoalan fikih. Ini dalilnya begini, merumuskannya seperti ini. Inilah hasilnya seperti ini. Tidak pernah belajar. Jurusannya tidak linear, tidak nyambung. Tapi tiba-tiba jadi ustaz. Tiba-tiba mengajar. Maka yang terjadi apa? Ketika ditanya dia memberikan jawaban seakan memberikan fatwa, fadallu, jawabannya menyesatkan, fa'adallu, yang mendengar pun tersesat. Itulah yang melahirkan kegaduhan, saling mencela, saling merendahkan. Nah, sekian Sobat Tadabbur Jalanan, semoga menjadi hikmah dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap simak ya.